Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurul Anggraini dengan NIM 2303102203 dari kelas 2H Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan tentang aktiva tidak berwujud, yaitu yang pertama, paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang paten untuk melindungi penemuan atau inovasi teknologi yang baru. Paten memberikan pemegangnya hak untuk mengendalikan penggunaan, produksi, dan penjualan penemuan tersebut selama jangka waktu tertentu. Dengan memiliki paten, perusahaan dapat mencegah pihak lain menggunakan atau memanfaatkan penemuan mereka tanpa izin, memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan, dan melindungi investasi dalam riset pengembangan. Yang kedua, copyright atau hak cipta. Hak cipta melindungi karya-karya kreatif seperti musik, film, buku, karya seni, dan perangkat lunak komputer. Hak cipta memberikan pemegang hak cipta kendali atas reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya tersebut selama jangka waktu yang ditentukan. Dengan memiliki hak cipta, pencipta atau pemilik karya dapat melindungi karya kreatif mereka dari penggandaan atau penggunaan yang tidak sah, serta memperoleh keuntungan dari penjualan atau lisensi penggunaan karya tersebut. Yang ketiga adalah trademarks, yaitu merek. Merek adalah simbol, logo, nama, frasa, atau desain yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau layanan dari pesaing. Merek yang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut dari penggunaan yang tidak sah. Merek yang kuat tidak diakui oleh konsumen dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, membedakan produk atau layanan mereka dari yang lain, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang keempat, franchise dan lisensi atau walaba dan lisensi. Franchise yaitu hak untuk menggunakan merek dagang, sistem bisnis, dan dukungan dari pemilik merek yang sudah mapan. Franchise membayar biaya kepada pemilik merek untuk mendapatkan akses dan mendapatkan keuntungan dari merek dan sistem bisnis yang telah teruji. Dengan membeli waralaba, individu atau perusahaan dapat memulai bisnis mereka sendiri dengan dukungan dan rekam jejak yang sudah teruji. Di sisi lain, lisensi adalah hak yang diberikan kepada pihak ketiga untuk menggunakan suatu aset tidak berwujud, seperti merek dagang, membayar biaya atau royalti kepada pemilik aset tersebut. Lisensi memberikan fleksibilitas kepada pemilik aset untuk memperoleh pendapatan tambahan melalui penggunaan aset mereka oleh pihak lain. Yang kelima, goodwill atau keseraman. Goodwill adalah nilai yang melekat pada suatu bisnis karena reputasi baik, hubungan pelanggan yang kuat, dan faktor-faktor imaterial lainnya. Ini mencerminkan kemampuan bisnis untuk menghasilkan pendapatan melebihi nilai aset fisiknya. Goodwill dapat muncul sebagai hasil dari akuisisi bisnis atau pengembangan merek yang kuat. Goodwill memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dalam dunia bisnis yang semakin terkoneksi dan inovatif, aset tidak berwujud menjadi sangat penting. Melindungi dan memanfaatkan dengan baik aset-aset ini dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyadari nilai aset tidak berwujud yang mereka miliki dan melindunginya secara hukum. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.